Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang pembebasan Mesir oleh Khilafah Islam Arab. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Berikut ini ulasannya. Awal perluasan wilayah Khalifah Islam. Perluasan wilayah Khalifah Islam Arab dimulai pada masa kepemimpinan Abu Bakar yang merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Pada masa itu, beberapa daerah di Arab melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari kekuasaan Khalifah Islam. Abu Bakar kemudian melancarkan beberapa kampanye militer untuk mempertahankan kekuasaan Islam. Setelah berhasil menumpas pemberontakan, Abu Bakar melanjutkan perluasan kekuasaan Islam keluar Arab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab yang menjadi khalifah pada tahun 634, pasukan Islam berhasil mengalahkan Kekaisaran Sassaniyah dan merebut sebagian besar wilayah Persia dan Irak. Selain itu, Umar juga berhasil memperluas kekuasaan Islam ke wilayah Suriah, Mesir, dan Afrika Utara. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan pada tahun 644, pasukan Islam berhasil merebut wilayah Azerbaijan, Armenia, dan Kaukasus. Utsman juga memperkuat kekuasaan Islam dengan meningkatkan jumlah pasukan dan memperluas infrastruktur pemerintahan. Mesir sebagai wilayah perebutan Romawi Barat atau Bizantium dan Persia. Selama beberapa waktu lamanya, perebutan Mesir oleh dua kekaisaran terbesar yang pernah ada, yaitu Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia. Baik Bizantium maupun Persia memainkan peran penting dalam sejarah Timur Tengah dan dunia pada umumnya. Ini adalah periode yang sangat penting di mana dua kekuatan besar saling bertarung untuk menguasai wilayah Mesir yang makmur dan kaya. Ini juga merupakan periode penting dalam sejarah keagamaan, karena selain Mesir pernah menjadi pusat peradaban kuno dan juga merupakan pusat penyebaran beberapa agama termasuk Kristen dan Islam. Pada awal abad keempat, Kekaisaran Romawi mengalami beberapa krisis besar. Kekacauan di wilayah Romawi membuat kekuatan lain melihat kesempatan untuk memperluas kekuasaan mereka. Salah satu kekuatan itu adalah Sassanid Persia, yang ingin menguasai wilayah Mesir sebagai salah satu wilayah Romawi yang kaya dan strategis. Pada abad ke-6, Sassanid Persia dan Bizantium memasuki periode panjang perang yang melibatkan banyak wilayah kekaisaran, termasuk Mesir. Wilayah Mesir saat itu sangat makmur dan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah Kekaisaran Bizantium pada awalnya mencoba mempertahankan Mesir dari serangan, tetapi pada akhirnya kekaisaran mulai terbebani oleh perang dalam negeri dan kekuatan lain memulai serangan mereka. Pada tahun 619, Sassanid Persia menyerang Mesir untuk pertama kalinya. Pasukan Persia dipimpin oleh jenderal mereka, Sarbaras, memasuki wilayah Mesir dan mengambil Alexandria. Bizantium melakukan serangan balasan dan pasukan mereka dipimpin oleh jenderal mereka Heralikus. Pertempuran di Mesir menjadi sangat brutal dan kekerasan antara kedua belah pihak menjadi sangat intens. Pada tahun 627, Bizantium kembali merebut kota Alexandria dari Persia dan menjadikannya ibu kota Mesir. Meski berhasil merebut Mesir, Kekaisaran Bizantium tetap terus menerima serangan dari Persia khususnya di Mesir. Pada tahun 628, Heralikus memimpin sebuah kampanye besar melawan Persia dan berhasil merebut wilayah Persia serta kembali memperoleh kendali atas Mesir. Namun, perang selanjutnya terus berlanjut dan Kekaisaran Bizantium akhirnya kewalahan karena kekacauan internal dan serangan dari luar lainnya. Pada abad ke-7, Islam muncul di Arab dan menyebar di seluruh wilayah Timur Tengah. Pada tahun 639, pasukan Muslim mulai melakukan penyerangan ke wilayah Mesir. Pembebasan Mesir. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu 13 Hijriyah atau 634 sampai 644 Masehi. Ia langsung memulai perang melawan Kekaisaran Bizantium dan Persia Sassanid. Ia juga melakukan beberapa misi penaklukan. Salah satunya adalah penaklukan Mesir, yang menjadi langkah penting dalam ekspansi kekhilafahan Arab. Pada tahun 640, di mana Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan Islam dipimpin oleh Amr bin As memasuki wilayah Mesir. Sebelum menaklukkan Mesir, Amr bin As bersama pasukan Islam lainnya telah berhasil menaklukkan beberapa wilayah termasuk Syam, Palestina, dan Yordania. Hingga akhirnya, Umar memberikan Amr bin As misi untuk merebut Mesir yang terletak di Afrika bagian utara. Penaklukan Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah salah satu kejadian bersejarah yang penting dalam Islam. Pada saat itu, Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium oleh Kaisar Heraklius yang merupakan kekuatan besar pada masa itu. Amr bin As dan pasukannya berangkat dari Madinah dan tiba di wilayah Palestina. Dari sana, mereka memasuki wilayah Mesir menggunakan jalan darat yang menghubungkan Palestina dengan Mesir. Amr bin As juga mengirimkan pasukan ke Pelusium, gerbang masuk utama ke Mesir. Pasukannya sukses merebut kota tersebut. Dalam perjalanan menuju Mesir untuk menaklukkan wilayah tersebut, Amr bin As juga mengirimkan sekelompok pengajar untuk mengajarkan agama Islam pada masyarakat Mesir. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam meredam perlawanan dan memperluas agama Islam di wilayah tersebut. Pada saat pasukan Islam tiba di Mesir pada tahun 641, penguasa utusan Bizantium yang berkedudukan di Alexandria saat itu adalah Cyrus, yang juga merupakan seorang jenderal kekaisaran yang kuat dan handal. Ia memiliki pasukan yang terlatih dan senjata yang modern, sehingga penaklukan Mesir menjadi tugas yang sangat sulit bagi pasukan Islam. Mesir juga merupakan perebutan wilayah antara Kekaisaran Persia Sassanid dan Kekaisaran Bizantium. Di mana sebelumnya wilayah Mesir pernah dikuasai Kekaisaran Persia namun direbut kembali oleh Kekaisaran Bizantium. Selama beberapa bulan, pasukan Islam terus-menerus melakukan serangan terhadap pasukan Bizantium di sekitar wilayah Mesir. Pasukan Muslim juga terus memperkuat pasukannya dengan mengirim bantuan pasukan dari Arab. Pada akhirnya, setelah melalui pertempuran yang panjang dan memakan banyak korban, pasukan Islam berhasil merebut kota Alexandria pada tahun 642. Dengan jatuhnya kota Alexandria, pasukan Islam berhasil menguasai Mesir dan Sayus menyerah kepada pasukan Islam. Dan dalam waktu yang relatif singkat, pasukan Muslim berhasil menguasai seluruh Mesir. Kesuksesan Amr bin As dalam menaklukkan Mesir tidak hanya karena keberanian dan kesabarannya, tetapi juga karena strategi yang cerdas. Dia memanfaatkan kuda-kuda yang ditahan sebelumnya oleh bangsa Romawi dan membentuk sebuah korps kuda yang kuat dalam pertempuran. Amr bin As juga menjamin keamanan dan keselamatan penduduk Mesir yang tidak ikut berperang, hal ini yang memicu dukungan penduduk Mesir. Setelah berhasil menaklukkan Mesir, Amr bin As mengirim laporan ke Khalifah Umar bin Khattab dan meminta izin untuk membangun sebuah kota baru di Fustat. Kemudian Khalifah Umar menyetujui dan dibangunlah sebuah kota baru yang diberi nama Fustat di dekat Memphis, ibu kota Mesir, yang saat ini adalah kota Kairo. Fustat menjadi pusat pemerintahan Islam di Mesir dan berfungsi sebagai markas militer dan pusat perdagangan. Penduduk Mesir mulai memeluk agama Islam dalam jumlah besar selama kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, dan Mesir memainkan peran penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Afrika Utara. Selanjutnya Amr bin As memegang posisi gubernur di Mesir dengan ibu kota provinsi di Fustat. Selama masa pemerintahannya, Amr bin As sangat sukses dalam menegakkan hukum Islam, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam di wilayah tersebut. Amr bin As mengatur pemerintahan Mesir dan membangun infrastruktur baru. Salah satu pencapaian penting adalah konstruksi sistem irigasi, yang memungkinkan pengairan yang lebih baik bagi lahan pertanian di Mesir. Hal ini membantu meningkatkan produksi pertanian dan dalam waktu singkat Mesir menjadi salah satu wilayah terkaya di dunia Islam. Ia juga membiarkan orang-orang Mesir tetap membayar pajak yang sama seperti pada masa pemerintahan Bizantium, namun memperkenalkan dua macam pajak tambahan yang harus dibayarkan oleh non-Muslim.
Demikianlah tadi ulasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.